Perkenalkan, nama saya Nabila Mara Salekha dengan NIM 244162262011068 dari kelas TI 24G. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di Operational Research mengenai penyelesaian dan menjelaskan soal linear programming dengan menggunakan metode simplex. Adapun soalnya yaitu untuk memaksimumkan nilai fungsi f sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurangi 10 dikali x3, dimana kendalanya adalah x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 kurang dari sama dengan 6, 4x1 dikurangi x2 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 7, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian cara yang pertama yaitu saya akan memasukkan variabel select pada masing-masing kendala. Adapun setelah saya menambahkan variabel select pada masing-masing kendala menjadi x1 ditambah x2 dikurangi 3x3 ditambah s1 sama dengan 6, 4x1 dikurangi x2 dikurangi 2x3 ditambah s2 sama dengan 7, dimana x1, x2, x3, s1 dan s2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan mengubah fungsi kendala menjadi nilai fungsi z, ya, dimana z itu untuk memaksimumkan z menjadi nilai fungsi menjadi z sama dengan 8x1 ditambah 2x2 min 10x3. Kemudian saya akan memindah ruaskan semua nilai menjadi z min 8x1 dikurang min 2x2 ditambah 10x3. Langkah selanjutnya adalah saya bisa memasukkan semuanya ke dalam tabel simplex awal. Ini yang dinamakan tabel simplex awal. Kemudian cara selanjutnya adalah saya akan menentukan entering variable dan juga leaving variable serta menentukan unsur kunci untuk langkah selanjutnya. Yang pertama, untuk entering variable, tata caranya adalah kita lihat nilai z di sini. Carilah mana nilai yang bernilai paling kecil. Di sini kita peroleh adalah minus 8 yang paling kecil, maka kolom x1 ini kita namakan sebagai entering variable. Kemudian untuk leaving variable kita dapat mencari dengan melihat rasio terkecil, dimana untuk menentukan nilai rasio ini adalah nilai yang paling kanan dibagi dengan x1. Maka di sini 6 untuk di S1 6 dibagi 1 sama dengan 6, dan untuk S2-nya ada 7 dibagi 4 sama dengan 13/4. Setelah itu kita dapat menentukan rasio terkecil pada tabel ini ada pada kolom S2 yang bernilai 13/4. Kemudian setelah kita menemukan leaving variable dan entering variable, kolom temu antara entering variable dan leaving variable kita sebut sebagai unsur kunci. Nah, unsur kunci inilah yang dapat membantu kita untuk ke penyelesaian langkah selanjutnya, di mana langkah penyelesaiannya adalah kita akan membuat unsur kunci ini bernilai 1 sedangkan yang lainnya bernilai 0. Adapun operasi yang sudah saya temukan untuk membuat nilai S1 dan untuk membuat S2 bernilai 1 adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menemukan operasi baris dasar untuk S2 ini adalah 1/4 dikali S2. Di S2 di sini bernilai 4, maka 4 dikali 1/2 sama dengan 1. Kemudian untuk S1-nya kita akan membuat dia bernilai 0, di mana nilai S1 adalah 1, maka 1 dikurang untuk mendapatkan hasil 0 adalah kita menemukan operasi baris dasarnya yaitu S1 dikurangi S2 aksen, di mana S2 aksen ini adalah hasil dari operasi baris dasar sebelumnya, maka 1 dikurangi 1 bernilai 0. Kemudian untuk nilai Z sendiri kita mendapatkan operasi baris dasarnya yaitu Z ditambah 8S2 aksen. Lalu di mana nilai Z sendiri adalah minus 8, kemudian ditambah 8S2 aksennya adalah 1, maka nilainya ada 0. Setelah menemukan rumus operasi baris dasar, kemudian kita masukkan semua
rumus operasi dasar ke bilangan-bilangan yang ada pada tabel di sini. Adapun tabelnya adalah sudah saya buat menjadi sebagai berikut. Ini adalah operasi baris dasar semua tabel untuk menemukan tabel iterasi pertama. Selanjutnya kita dapat menemukan dari hasil operasi baris dasar tabel simplex awal ini, kita dapat menemukan iterasi pertama. Nah, setelah kita menemukan iterasi pertama, karena Z di sini masih ada yang bernilai negatif, maka caranya belum ditemukan yang optimal. Maka langkah selanjutnya adalah kita ulangi lagi dari awal dengan melakukan iterasi kedua. Kita mulai dari awal lagi. Yang pertama yaitu menentukan entering variable. Di sini pada nilai Z ini yang paling terkecil kita lihat di sini adalah minus 4, dan kita bisa menyebut X2 ini sebagai entering variable. Kemudian kita lihat untuk mencari living variable, kita lihat rasio yang paling kecil. Di sini paling kecil nilai rasionya ada di 17/4, ada pada kolom S1, maka kita tentukan S1 ini sebagai living variable. Kemudian unsur kuncinya kita lihat antara titik temu entering variable dan living variable. Di sini ada di 5/4, maka kita akan menggunakan 5/4 ini untuk mencari rumus operasi bilangan untuk melakukan iterasi kedua, di mana operasi bilangannya sudah saya temukan, yaitu untuk S1-nya adalah 4/5 dikali S1 karena harus bernilai 1, dan untuk X1-nya adalah X1 dikurangi S1 aksen dikali minus 1/4, di mana hasilnya adalah 0, dan untuk nilai Z-nya adalah Z ditambah 4 S1 aksen. Ini juga bernilai 0. Kemudian setelah kita menemukan operasi baris dasar, kita tuliskan semuanya ke dalam rumus yang ada pada tabel ini, kita masukkan ke dalam rumus. Adapun sudah saya lakukan perhitungan yaitu sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah hasilnya kita bisa menemukan iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini pada nilai Z kita sudah tidak menemukan angka negatif lagi. Di sini nilai Z-nya sudah positif semua. Maka kita sudah menemukan solusi yang optimal, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X1-nya di sini adalah 13/5, untuk X2-nya adalah 17/5, dan untuk nilai Z-nya adalah 138/5, di mana X3-nya adalah 0, terus S1-nya adalah 0, dan untuk S2-nya adalah 0. Kemudian untuk mengetahui apakah solusi tersebut sudah optimal, kita masukkan masing-masing nilai ini ke dalam fungsi yang pertama, di mana X1 ini kita ganti menjadi 13/5, dan X2-nya ini menjadi 17/5. Kita masukkan ke dalam fungsi, di mana hasilnya adalah 138/5. Maka nilai fungsi tujuan F dan nilai Z bernilai sama, maka fungsi tujuan terpenuhi. Untuk mengecek apakah kendala sudah sesuai, apakah kendala sudah menemukan solusi yang optimal, kita kembali memasukkan X1 ini ke dalam nilai yang sudah tadi kita tentukan, di mana X1-nya ini adalah 13/5, X2-nya adalah 17/5, 3X3-nya adalah 0. Maka kita mendapat hasil bahwa hasilnya adalah 6 sama dengan 6. Maka kendala pertama sudah menemukan solusi yang optimal. Dan untuk kendala kedua, kita ganti lagi, X1-nya menjadi 13/5, X2 kita ganti 17/5, X3-nya kita ganti 0. Maka kita menemukan hasil 7 sama dengan 7. Pada kendala 7 kita menemukan solusi yang optimal. Maka itulah penyelesaian berdasarkan pemahaman materi yang sudah saya terima dari Bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon bimbingannya apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.